Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan masalah cost ya, cost and risk ya. Cost and risk ini adalah dua sisi ya yang sebetulnya sangat berkait. Pertama adalah pada saat kita melihat keterbatasan di cost dalam suatu penerapan implementasi strategi pertahanan, maka yang harus kita lihat adalah analisa daripada risknya. Ya, karena itu, di dalam banyak permasalahan, pada saat kita harus menempatkan skala prioritas, cost mana yang harus dialokasikan lebih dulu, maka kita akan melihat risk mana yang terbesar ya dari kealpaan atau dari keabsenan ya ketidakhadiran cost pada saatnya. Ya, jadi disitulah kenapa penilaian cost and risk kita satukan dalam satu bahasan ya. Karena pada saat cost itu ada keterbatasan, maka dicarilah ya skala prioritasnya yang memiliki risk yang paling kecil. Kurang lebih tentunya ya pertama seperti biasa kita akan bicara pendahuluan, kemudian kita akan bicara cost dalam sektor pertahanan, dan kemudian selanjutnya adalah resiko dalam implementasi strategi pertahanan dikaitkan dengan cost tersebut. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita mau bicara biaya, ya cost itu kan selalu kita mengatakan pada biaya gitu ya. Kalau kita belum, nah, sebetulnya kalau kita bicara biaya, karena ada tiga hal ya di dalam konteks pengertian ini, ada biaya, ada cost, dan ada expenses. Nah, kalau biaya itu adalah pengeluaran dari satu organisasi ya, karena apa? Karena ingin memperoleh manfaat lebih gitu dari aktivitas yang dilakukannya tersebut. Itu biaya. Tapi kalau cost sama pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi gitu, namun ini berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan ya. Jadi produk yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan itu punya cost gitu kan. Namun kalau biaya itu lebih ditujukan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Sedangkan kalau expenses itu artinya adalah segala sesuatu biaya yang dikeluarkan dikaitkan kepada aktivitas pendukungnya saja. Lanjut. Bapak-bapak sudah tahu ya bahwa klasifikasi biaya itu ada biaya tetap, fixed cost, ada biaya variabel, variable cost, ada yang langsung direct cost, ya direct cost itu langsung berhubungan dengan aktivitas produksi misalnya, atau di operasi. Tiba-tiba Anda misalnya mau kita akan latihan lapangan, direct cost-nya adalah biaya untuk pelatihan lapangan, biaya logistik, ya biaya segala macam survei, biaya kalau latihan itu pelatih, biaya segala macam. Itu yang direct cost. Ada lagi indirect cost, biaya tidak langsung. Apa itu misalnya? Yang gampangnya pada saat saya latihan, pasti kan ngerusak kebun tuh. Kebun kan rusak. Kebun rusak biasanya kan dimintain pertanggungjawaban tuh. Nah, itu indirect cost. Ya, cost yang timbul karena aktivitas itu indirect cost ya. Misalnya yang gampangnya begitu. Ya, kemudian ada operating cost, biaya operasi ya. Itu Anda pelajari saja karena tidak sulit memahaminya. Ada maintenance cost, ada investment cost ya, biaya untuk investasi ya. Ini biaya investasi itu adalah misalnya Anda mau membuat satu mesin produksi, satu fasilitas produksi, ya investment cost. Setelah itu operating cost ya, incremental cost ya karena pertambahan cost karena pengurangan daripada output. Ada marginal cost, ada unit cost, ada total cost. Lanjut lagi. Ada recurring. Nah, recurring cost ini, recurring cost itu misalnya Anda di pesawat ya. Misalnya eh, Anda ingin membeli satu peralatan avionik. Berapa harganya itu adalah
recurring cost. Tapi ada juga yang namanya unrecurring cost atau NRC, non-recurring cost. Itu adalah biaya untuk pengembangannya. Jadi kalau Anda mau membeli, ya tiba-tiba saya kan ini bosan nih dari analog, saya ingin bikin digital aja deh kontrolnya, dibikinlah bagaimana mengembangkan digital ya baru. Nah dia mengembangkan kan riset-riset dulu, sertifikasi sampai dapatlah sertifikasi sistem digital ya yang tadinya analog. Maka biaya pengembangan sampai dapat sertifikasi itu disebut dengan NRC, unrecurring cost atau non-recurring cost. Nah setelah itu Anda kan jual terus tuh alatnya, itu namanya recurring cost. Nah sering-sering unrecurring cost atau non-recurring cost itu namanya kita amortize kepada recurring cost. Jadi misalnya biayanya 10 juta, saya akan jual 10 biji. Ya udah, maka biayanya dibagi dalam 10 biji. 10 jutanya itu ditambah 1 biji. Jadi setiap 10 produk pertama harganya ditambahin 1 juta tuh. Yang harusnya 10 juta jadi 11 juta, 11 juta, 11 juta, nanti ke 11 baru 10 juta. Itu namanya NRC-nya diamortize kepada produk. Ya. Nah, itu bisa begitu. Ada sunk cost ya, ini sudah yang terlanjur keluar, ada sama dengan past cost itu ya, biaya-biaya yang sudah terlanjur keluar tidak bisa yang tidak relevan lagi diperhitungkan menjadi biaya ya toh. Nah, itu disebut dengan sunk cost atau past cost sama. Lanjut. Nah, kalau kita bicara di pemerintahan kita ya di pemerintahan kita maka kita mengenal dengan istilah di Kemhan misalnya, itu ada belanja pegawai. Dulu ya, zaman Pak Prabowo, kadang-kadang biaya Kemhan itu banyaknya belanja pegawai. Nah, sekarang kita bagus karena kita belanja alutsistanya banyak. Dulu itu sedikit tapi sebagian besar belanja pegawai, tapi sekarang tidak. Ya sekarang kita bagus, di mana pertumbuhan belanja alutsista ini banyak signifikan. Nah, ada belanja pegawai tadi ya, itu untuk diberikan untuk pegawai, pejabat, pensiunan, ya honorer. Ada belanja barang, ya. Ini belanja barang itu rata-rata untuk habis pakai. Misalnya yang gampang, Anda beli ATK, alat tulis kantor itu habis pakai, itu belanja barang. Ya, Anda beli kendaraan dinas itu belanja barang. Ya, lanjut. Tapi kalau Anda beli permesinan itu belanja modal. Karena dengan mesin itu Anda menghasilkan satu produk. Nah, itu, maka itu disebut dengan belanja modal. Itu namanya ada nanti belanja modal itu pasti kan ada depresiasi dan segala macamnya ya. Tapi itu adalah belanja modal. Pengeluaran untuk memperoleh aset gitu, atau nilai aset. Kenapa? Aset karena dia memberikan manfaat lebih gitu pada satu periode tertentu. Ada lagi disebut dengan belanja bunga utang. Ini kita karena kita punya utang ya, utang punya bunga. Belanja subsidi. Ini kan belanja subsidi itu adalah subsidi yang dikeluarkan. Subsidi itu dikeluarkan kenapa sih? Subsidi dikeluarkan kira-kira apa? Supaya harganya terjangkau, ya kan? Anda disubsidi, itu Anda disubsidi oleh negara supaya terjangkau. Pertalite itu harganya murah, gitu, karena disubsidi oleh negara. Biaya subsidi oleh negara disebut dengan biaya subsidi. Kenapa disubsidi? Ya supaya Pertalite terjangkau oleh masyarakat. Coba kalau sekarang masyarakat sudah membeli seperti halnya misalnya Pertamax Turbo, gitu, kan berat, ya. Sehingga pemerintah mensubsidilah Pertalite, mensubsidilah biodiesel, gitu ya. Itu subsidi-subsidi agar intinya adalah apa? Agar intinya terjangkau oleh masyarakat umum. Karena ini rata-rata menyentuh hajat hidup orang banyak. Itu disebut dengan biaya subsidi. Ya, lanjut. Lagi belanja hibah. Hibah itu ya merupakan transfer. Transfer itu bisa uang, bisa barang dari pemerintahan suatu negara bisa ke negara lain atau lembaga internasional. Atau dari pemerintahan pusat kepada daerah, BUMD, pemerintahan daerah, ya. Nah, ini sifatnya sukarela, tidak wajib, tidak mengikat. Ini hibah. Ada lagi bantuan sosial. Kalau bantuan sosialnya transfernya dilakukan rata-rata kepada masyarakat, ya. Karena apa? Karena
ada resiko sosial yang bisa menyebabkan dampak signifikan di dalam tataran masyarakat. Karena itu harus ada belanja bantuan sosial. Ya. Namun ini transfernya dari pemerintahan pusat kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Ya, itu kalau kita bicara bantuan sosial. Lanjut. Ada belanja lain-lain, ada transfer ke daerah, dan lain sebagainya. Ya, itu biasa adalah istilah-istilah yang terjadi di dalam penyelenggaraan pembiayaan suatu negara. Lanjut. Nah, kita lihat sekarang masalahnya adalah kita akan berbicara strategi. Strategi itu apa sih? Sebetulnya strategi itu adalah upaya-upaya ya agar nih lihat agar terjadi keseimbangan antara ends tujuan, ways cara ya dan means sarana. Gitu. Kenapa? Harus kita imbangkan tujuannya seperti apa, tujuannya apa, caranya bagaimana, dan sarana apa yang dimiliki. Itu strategi. Ya, strategi, yaitu kalau kemudian tujuannya terlalu tinggi, ya, yaitu objektifnya terlalu tinggi dibandingkan dengan resourcesnya, dibandingkan dengan sarana yang dimilikinya, maka akan agak ya tidak rata, tidak flat, artinya tidak terjadi keseimbangan. Ya. Jadi apa maksudnya di sini? Ya karena kita ingin yaitu apa yang dicapai ya dengan apa yang dimiliki dan cara yang diterapkan itu matching. Ya. Ini resiko, Pak. Jadi strategi itu adalah bagaimana upaya-upaya untuk menyeimbangkan resiko kegagalan. Jadi strategi ini adalah upaya-upaya agar kita meminimalkan resiko. Jadi gitu ya. Jadi kalau dalam konteks resiko ya sebetulnya strategi itu penting. Karena tanpa strategi resiko itu tidak bisa kita mitigasi. Mitigasi resiko itu dengan strategi. Strategi melihatnya tiga hal. Apa tujuannya yang dicapai, bagaimana sarana yang dimilikinya, resource yang dimilikinya, dari situ seperti apa cara yang kita buat. Ya, itu yang maksud dengan art daripada Laiki model. Ya. Bagaimana menyeimbangkan antara tujuan, cara, dan sarana agar keseimbangan, ya, agar strategi itu ya bisa meminimalkan resiko dan hasilnya bisa dicapai sesuai dengan yang kita rencanakan. Lanjut. Karena itu berbagai konsep dikembangkan terkait kepada manajemen risiko. Ya, bagaimana John Collins melihat risiko tadi perbedaan antara tujuan dan sarana sumber daya yang tersedia. Ya, kemudian Leader Hart mengatakan bahwa harus ada kalkulasi, koordinasi yang baik antara tujuan dan cara. Jangan terjadi kekurangan sumber daya. Dan jangan juga terlalu sumber daya yang berlebihan. Karena menurut Leader Hart, kelebihan sumber daya dan kekurangan sumber daya itu kalau tidak diatur strateginya, ya, tidak dikalkulasi, tidak dikoordinasikan, sama bahaya. Ya, nah, ini pelajari. Lanjut. Karena itu, dalam manajemen resiko, guna terjadi keseimbangan, berbagai macam cara kita bisa kerjakan. Modifikasi sasarannya. Ya kalau sasarannya terlalu tinggi, harus kita turunkan. Modifikasi sarananya. Gitu. Kenapa? Ya karena kita harus modifikasi sarana. Apakah ditingkatkan atau direalokasi. Gitu. Sehingga ya antara strategi dan pencapaian tujuan ini matching. Kita juga bisa memodifikasi cara.
ya. Bagaimana cara yang tepat, bagaimana sumber daya memadai, ya. Ini karena itu cara, ya coba misalnya Anda mengatakan di negara itu kan berbagai macam cara kita lihat. Misalnya, kalau kita ingin ketahanan pangan, ya militer pun dilibatkan di dalam menanam padi misalnya, kan mengelola bersama rakyat. Itu adalah memodifikasi cara. Ya, agar apa? Agar sasarannya tercapai, ketahanan pangan, gitu kan. Dan akhir adalah memeriksa kembali resikonya. Kenapa? Karena asumsi ini bisa tidak valid sehingga udah jalannya waktu, ya. Apalagi situasi kita itu sekarang perubahannya cepat sekali, perubahan geopolitik, ya, perubahan itu cepat sekali, teknologi segala macam sekarang, sehingga banyak asumsi-asumsi yang harus dilihat kembali. Nah, itu disebut dengan memeriksa kembali resikonya. Ini ada pilihan dalam manajemen resiko, ya. Bagaimana supaya terjadi keseimbangan antara strategi dengan tujuan yang mau dicapai. Pertama adalah modifikasi sasaran, modifikasi sarana, modifikasi cara, maupun memeriksa kembali, gitu loh. Anda mahasiswa Unhan adalah merupakan backbone daripada SDM pertahanan militer ke depan. Anda harus bisa profesional, Anda harus memahami apa itu pertahanan, Anda harus punya visi, ya, gitu ya. Anda harus punya idealisme, gitu ya. Itu adalah merupakan closing daripada kuliah kita ini adalah bagaimana kita melihat SDM gitu, menjadi faktor yang penting karena SDM adalah backbone daripada pengelolaan kekuatan pertahanan kita. Ya, para mahasiswa, ini kuliah yang terakhir ya. Ya, jadi yang paling penting adalah Anda memahami sebetulnya kalau kita bicara strategi pertahanan negara, itu pahami bahwa dinamis. Strategi pertahanan itu sangat dinamis. Tantangannya banyak, ya karena bank linstra kita berkembang dengan pesat, karena ilmu pengetahuan dan teknologi kita berkembang dengan pesat, itu memerlukan cost. Namun cost itu bukan berarti kita tidak, namun cost itu harus diimbangi dengan kemampuan melakukan efektif dan efisiensi. Cost itu harus punya kemampuan untuk menempatkan skala prioritas. Didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada resiko yang akan dihadapi jika prioritasnya salah. Dari keseluruhannya itu, dalam mata kuliah ini, saya melihat bahwa yang terpenting, aset terpenting, yang paling penting adalah SDM. SDM pertahanan itu menjadi aset yang paling utama bagi satu negara. Ya, oke. Ya, jadi ini yang ingin saya tekankan di akhir perkuliahan ini. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan oleh mahasiswa, mungkin saya kasih 2-3 pertanyaan. Silakan. Izin bertanya Bapak, Ya. dari Mariana. Kedua. Ini mau menanyakan ini Bapak tentang Sangkos tadi. Dari Ya. pengalaman Bapak di industri pertahanan, apakah pernah ada kondisi ketika proyek secara strategis itu lebih baik dihentikan dan investasi yang sudah keluar? Gimana gimana? Ini Pak, Lebih baik apakah gimana? ada lebih baik dihentikan daripada dilanjutkan gitu? Terus investasinya ya udah dianggap sebagai yang sudah terjadi dianggap sebagai eh, sangkos aja gitu daripada terus dilanjutkan. Ada tidak Pak kejadian seperti itu dan bagaimana mengambil keputusan jika itu memang harus dilaksanakan gitu Pak? Baik. Di dalam sebetulnya ini permasalahannya kan banyak sekali proyek-proyek militer itu yang tertutup kan, gitu ya, yang tertutup. Ya, proyek militer itu banyak yang tertutup Pak, gitu kan. Sehingga proyek militer itu sebetulnya banyak, bukan banyak, ada proyek-proyek yang kemudian sasarannya dialihkan. Ya, sasarannya dialihkan, nah itu ada sangkos. Ada kos-kos yang harus kita yang harus kita memang tidak akan termanfaatkan. Namun kalau itu diteruskan, maka gitu kan, mudorotnya akan lebih banyak. Ya, mudorotnya akan lebih banyak gitu. Sehingga kita belokkan, gitu kan. Nah, di militer itu kan semua proyek-proyek itu kan tidak terbuka gitu ya. Jangankan di kita, di luar saja
Ya proyek-proyek itu banyak gitu ya, yang proyek-proyek tidak diteruskan karena memang akhirnya kita menemukan itu tidak visible gitu ya. Jadi proyek-proyek yang tidak visible, yang di awalnya kan kita selalu mengatakan ini visible, tapi dalam perjalanannya bisa saja asumsi itu tidak tepat, bisa saja asumsi itu ternyata harus dilihat ulang gitu kan, sehingga sebaiknya proyek ini tidak dilanjut. Nah, kalau Anda bertanya apakah ada. Tapi seperti Anda proyeknya tentunya kita paham bahwa itu kan di semua negara ya, banyak proyek-proyek militer itu tidak terbuka dan memang tidak boleh terbuka kan gitu kan. Nah, tetapi bahwa logikanya tidak semua eksperimental itu berhasil, gitu kan. Tetapi tetapi satu hal, tetapi kegagalan itu biasanya ada lesson learn-nya, gitu kan. Itu ya. Jadi ada cost yang memang pasti tidak menjadi hasil gitu kan. Tapi ada lesson learn daripada proyek tersebut, gitu ya. Hmm. Jadi Iya, kalau di militer memang tidak bisa semua diekspos keluar ya, proyek-proyek itu. Oke ya, terima kasih Bapak. ada lagi? Izin Bapak, Silakan. saya dari Ani Widuri, izin bertanya. Pada materi ini kan dijelaskan bahwa strategi yang efektif harus memiliki keseimbangan antara ends, ways, dan means ya. Nah, Ya. karena ketidakseimbangan unsur tersebut akan meningkatkan risiko. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang banyak kerjasama pengadaan alutsista yang mengklaim adanya transfer of technology. Namun, implementasinya umumnya transfer of teknologi ini hanya terbatas pada pelatihan operasional dan pelatihan maintenance, belum sampai ke core teknologinya. Nah, Hmm. eh, apabila sewaktu-waktu terjadi embargo dari negara produsen, apakah kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa unsur means-nya sebenarnya belum sepenuhnya dimiliki oleh Indonesia, sehingga masih terdapat ketergantungan terhadap EOM ya Pak ya? Nah, OEM, pertanyaan, OEM, ya betul OEM. original enggak. Ya. Betul, Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah model transfer of technology seperti ini sudah cukup untuk mendukung kemandirian pertahanan atau perlu ditingkatkan lagi agar mengurangi risiko strategi sebagaimana dijelaskan dalam Art Light Model, Bapak? Terima Baik, kasih. baik, terima kasih. Dalam konteks kuliah kita, saya ingin lebih melihat kita itu jangan bicara terus transfer of teknologi, ya. Karena faktanya teknologi itu kan tidak jarang orang ngasih ke kita teknologi yang dia betul-betul menjadi current teknologinya ya. Itu dulu ya. Kita sebagai ini kan kita sekali lagi ini adalah forum akademik ya. Ya, secara forum akademik kita bisa melihat jarang satu negara memberikan teknologi yang mana itu teknologi utamanya. Gitu kan? Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kita harus cerdas. Ya, kita harus melihat TOT itu adalah hanya titik masuk. Ya, tetapi jangan ngikutin sesuai dengan feeding yang mereka lakukan. Kita harus lebih agresif dengan karena itulah sebetulnya ya kalau Anda lihat tuntutan kita itu adalah joint development, joint production, global supply chain. Itu kan sebetulnya adalah produk-produk bagaimana mereka mengakui produk kita ya. Karena produk kita buat itu juga karena TOT misalnya dari. Tapi kalau TOT terus, ya kapan kita bisa menunjukkan kemampuan kita kan? Nah, jadi betul pertanyaan Anda itu yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memiliki inovasi sendiri. Karena kita kan tidak bisa kemudian bahwa semua inovasi itu karena TOT. TOT itu kan hanya mengakselerate, gitu. Segala sesuatu yang sudah dikerjakan gak usah dari nol lagi lah. Tapi, gitu kan. Tapi maju tidaknya suatu negara itu kan tidak ditentukan oleh TOT. Kita jangan kemudian rely on TOT. Ya, kita harus rely on kemampuan bangsa itu sendiri. Karena itu Anda sebagai mahasiswa UNAN harus disadari bahwa kemajuan suatu teknologi negara itu terletak kepada pundak kita, yaitu kepada otak kita ya. Bahwa kemudian TOT itu hanya mengakselerate saja, mengapa men-trigger aja gitu ya. Tapi jangan Anda andalkan itu ya. Tapi means yang harus kita lihat adalah bahwa kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, gitu kan? Nah, ini yang harus kita lihat ya.
Jadi saya terima kasih ya jawaban Anda tentang biaya TOT. Saya sangat ingin mengatakan bahwa you tidak boleh rely on TOT. You harus melihat TOT itu hanya men-trigger saja, gitu kan? Tetapi lebih dari itu, Anda harus bisa membangun kemampuan bangsa ini atas upaya bangsanya, gitu ya.